Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita kembali belajar lewat video YouTube yang Ibu bagikan, oke? Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana bentuk dari persamaan linear dua variabel. Bagaimana kalian bisa memahami konsep dari persamaan linear dua variabel. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan grafik. Di materi yang Ibu share sebelumnya, Ibu sudah jelaskan bahwa SPLDV itu dapat diselesaikan dengan 4 cara. Yang pertama grafik, yang kedua substitusi, yang ketiga eliminasi, dan yang keempat substitusi eliminasi. Oke, dan untuk kali ini kita bahas yang pertama dulu, bagaimana kita bisa menyelesaikan SPLDV dengan menggambarkan grafik. Oke, tapi sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai SPLDV dengan grafik, ada baiknya kita mengingat kembali materi sebelumnya. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Seperti yang kalian lihat, kita lihat saja di liveboard supaya kalian mengingat kembali, mereview kembali bagaimana sebenarnya itu SPLDV. Oke. Bentuk umum SPLDV perlu kalian ingat kembali bahwa persamaan linear dua variabel, itu AX tambah BY sama dengan C. Inilah bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Dia bentuknya seperti ini. Dan yang dikatakan sistem maka terdiri dari dua persamaan atau dua persamaan yang akan kita cari nilai X dan Y yang memenuhi. Oke, jadi nanti contohnya itu ada nilai 2X tambah Y sama dengan 3. Kemudian ada X tambah Y sama dengan 1. Nah, inilah yang dikatakan sistem persamaan linear dua variabel. Ada dua persamaan yang akan kita cari nilai X dan Y-nya yang memenuhi. Nah, kedua persamaan inilah nantinya yang akan kita selesaikan, entah itu menggunakan grafik, menggunakan substitusi, eliminasi, maupun gabungan antara substitusi eliminasi. Di materi sebelumnya pun Ibu belum bahas bagaimana menyelesaikan. Ibu cuman memberikan membuka pertanyaan, memberikan soal, melatih kalian berpikir bagaimana cara kalian berpikir menjawab berapa nilai X dan Y yang memenuhi dengan sistem mungkin tebak-tebakan, coba-coba. Dan ternyata kemarin di PTM teman kalian yang yang ikut luring itu, teman kalian yang masuk itu ada yang bisa menebak dengan benar. Dan saya harap sih untuk yang lainnya bisa juga seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya mari kita masuk saja langsung bagaimana sebenarnya menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan proses matematika, bukan dengan sistem tebak-tebakan atau sistem coba-coba. Dan untuk hari ini yang akan kita bahas dulu grafik. Nah, untuk grafik sendiri sebenarnya kalian sudah konsepnya itu, dasarnya itu kita sudah dapatkan di koordinat kartesius. Terus di persamaan fungsi pun relasi dan fungsi, penyajian fungsi dengan menggunakan grafik juga sudah. Terus persamaan garis lurus yang baru-baru ini kita juga sudah bahas bagaimana menggambarkan grafik dengan benar. Sama sebenarnya dengan persamaan linear dua variabel pun juga seperti itu, menggambarkan grafik pun itu melalui proses, bukan langsung digambarkan grafiknya, tapi ada proses menentukan titik dulu, diawali dengan menentukan titik koordinat, barulah digambarkan grafiknya. Jadi saya harap konsep di awal itu kalian tidak lupakan bagaimana menggambarkan grafik yang benar. Kenapa? Karena inilah akan kita bawa nantinya bagaimana kalian bisa menyelesaikan SPLDV dengan grafik. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya silakan lihat bukunya. Ini kalian bisa lihat di buku halaman 209. Oke, ini di halaman 209. Sebenarnya materinya sini kita mulai dari kegiatan 52 menyelesaikan SPLDV dengan menggambarkan grafik. Di sini di tabel ada contoh masalah yang berhubungan dengan SPLDV. Oke.
Tapi untuk kita langsung saja ya, bagaimana sebenarnya langsung ke soal, contoh soal, supaya kalian bisa langsung melihat bagaimana sebenarnya menyelesaikan SPLDV dengan grafik. Oke, kita lihat halaman 209. Tentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ini ada persamaan Y sama dengan 2X tambah 5 dan Y sama dengan negatif 4X dikurang 1. Nah, kedua persamaan ini akan kita selesaikan dengan grafik. Oke, anak-anak. Jadi seperti ini. Untuk menyelesaikan SPL dengan grafik, yang penting yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah yang pertama. Ingat ya, yang pertama, tentukan titik koordinat dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi tentukan titiknya dulu. Titik-titik apa saja yang dilalui oleh persamaan tersebut. Contoh, persamaan pertama Y sama dengan 2X tambah 5. Tentukan titik koordinatnya dulu. Terus persamaan kedua pun juga begitu. Tentukan titik koordinatnya dulu. Setelah itu, setelah kalian menentukan titik koordinat yang dilalui, titik-titik yang dilalui, barulah digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Jadi bukan langsung digambar, tapi tentukan dulu titiknya. Titik apa saja yang dilalui, kemudian gambarkan dalam bidang koordinat. Setelah digambarkan pada bidang koordinat, kita lihat titik perpotongan antara kedua grafik. Oke, kita lihat titik perpotongan antara kedua grafik. Di mana dia berpotongan atau titik potongnya itulah yang menjadi penyelesaian solusi dari SPLDV tersebut. Oke, jadi saya ulang. Yang perlu kalian ingat dan yang penting kalian lakukan sebelum kalian menggambar grafik, tentukan dulu titik koordinat yang dilalui oleh persamaan tersebut. Jangan langsung digambar. Jadi persamaan pertama ditentukan titiknya, persamaan kedua pun begitu ditentukan titiknya. Entah kalian mau buat 2 titik atau minimal 2 titik ya, 2 titik, 3 titik, 4 titik dalam satu persamaan tidak masalah. Yang penting titiknya tersebut benar. Terus setelah ditentukan titiknya, gambarkan dalam bidang koordinat kartesius sesuai dengan bagaimana menggambar grafik yang benar. Setelah digambarkan, lihat titik perpotongan antara kedua grafik. Titik potong kedua grafik itulah yang akan menjadi solusi atau penyelesaian dari SPLDV tersebut, dari kedua persamaan tersebut. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat saja langsung ke contoh. Y sama dengan 2X tambah 5, Y sama dengan negatif 4X kurang 1. Jadi kita gambarkan dulu untuk persamaan pertama Y sama dengan 2X tambah 5. Kita lihat di sini. Kita hapus. Oke. Kita buat dulu titik untuk Y sama dengan 2X ditambah 5. Ini persamaan pertama. Untuk membuat titiknya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di persamaan garis lurus, kalian bisa ganti nilai variabel X ataupun variabel Y-nya dengan angka atau himpunan dari bilangan real. Biasanya bilangan bulat yang kita ambil ya. Jadi kita mulai. Kalau Ibu dalam hal ini 2 titik saja yang diambil, yakni titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, jadi supaya lebih cepat ya menggambarnya. Jadi 2 titik itu Ibu ambil, itu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, untuk titik potong terhadap sumbu X, oke, untuk tipot terhadap sumbu X, oke. Untuk tipe terhadap sumbu X, maka Y-nya itu yang harus 0. Jadi Y yang harus 0 ya. Jadi kita ganti Y ini dengan 0 di persamaan, oke. 0 sama dengan 2X ditambah 5. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang sejenisnya. Ini 0 dengan 5 kan sejenis, sama-sama konstan. Jadi kita kumpulkan, ini 0 dikurang 5 sama dengan 2X. Oke. 0 kurang 5 negatif 5 sama dengan 2X. Jadi X sama dengan negatif 5/2. Inilah X-nya negatif 5/2. Jadi titiknya itu adalah negatif 5/2,0. Ini untuk titik pertama.
Oke, negatif 5 per 2,0. Untuk titik kedua yaitu tipo terhadap sumbu Y. Untuk tipo terhadap sumbu Y, oke ini kita nggak usah dihapus supaya nanti kita tinggal gabungkan saja, kita tambah board baru. Oke, tipo artinya titik potong terhadap sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu Y, X yang harus 0. Oke, jadi kita ganti tadi Y sama dengan 2X ya, 2X tambah 5 tadi soalnya berarti 2 kali 0 ditambah 5. Jadi variabel X itu diganti dengan 0. 2 kali 0, 0 tambah 5, 5. Jadi titiknya adalah 0,5. Nah, sudah didapat dua titik, negatif 5 per 2,0 dan 0,5. Jadi inilah titik untuk persamaan pertama. Oke, ini baru untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua dilakukan pun seperti itu. Kita cari tipo terhadap sumbu X dan tipo terhadap sumbu Y. Oke, jadi ini titiknya tadi 0,5 dan negatif 5 per 2,0. Oke, untuk persamaan kedua apa rumusnya? Soalnya Y sama dengan negatif 4X dikurang 1. Oke, Y sama dengan negatif 4X kurang 1. Jadi kita buatkan lagi tipo terhadap sumbu X. Oke, ini persamaan kedua ya. Tipo terhadap sumbu X. Y sama dengan negatif 4X. Tadi soalnya negatif 4X dikurang 1. Oke, dikurang 1. Tipo terhadap sumbu X berarti Y yang harus 0. Jadi kita ganti nih 0. 0 sama dengan negatif 4X dikurang 1. 0 dengan negatif 1 sejenis. Karena sama-sama konstan berarti kita pindahkan ini negatif 1. Jadi 0 tambah 1. 0 tambah 1 sama dengan negatif 4X. Jadi 0 tambah 1 kan 1 ya. Jadi X sama dengan ini 1. Jadi negatif 1/4. Jadi X sama dengan negatif 1/4. Jadi titiknya itu negatif 1/4,0 karena tadi Y-nya 0. Jadi sudah didapat titik pertama untuk persamaan kedua. Ingat ya, negatif 1/4,0. Oke, kita buat board baru lagi untuk mendapatkan titik kedua dari persamaan kedua. Oke. Tadi titik potong terhadap sumbu X ya yang harus 0. Jadi sekarang kita buat tipo terhadap sumbu Y. Tipo terhadap sumbu Y X yang harus 0. Jadi kita ganti tadi Y sama dengan negatif 4 kali 0 ya, karena negatif 4X. Berarti X diganti 0 dikurang 1. Negatif 4 kali 0, 0. Dikurang 1 berarti negatif 1. Jadi sudah didapat titiknya 0, negatif 1. Karena tadi X-nya 0, ini didapat Y-nya adalah negatif 1. Jadi sudah ada 4 titik. Yang pertama tadi titik 0, berapa tadi kita lihat, Ibu lupa juga. Oke. Titik yang pertama untuk persamaan pertama adalah negatif 5 per 2,0. Kemudian 0,5. Terus titik pertama untuk persamaan kedua negatif 1/4,0 dengan apa tadi yang terakhir kita dapatkan 0, negatif 1. Nah, keempat titik inilah akan kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Oke, jadi kita akan coba gambarkan ini 0,5 dengan negatif 5 per 2,0 dan 0, negatif 1 dengan negatif 1/4,0. Ya, itulah 4 titik tersebut. Oke, kita gambarkan ya. Nah, menggambarkan grafik itu harus benar. Jadi kalau sudah benar di titik koordinat harus juga benar di grafik. Jangan sampai benar di titik, salahnya di grafik. Jadi sama saja bohong kalau begitu. Nah, ini kita gambar. Nah, 0,0. Sekarang kita cari 1, 2. Harus sama skalanya ya. 1, 2 maksudnya harus sama jaraknya dari 0 ke 1, 1 ke 2. Begitupun dengan ke sumbu Y.
Ya, sumbu X harus sama jaraknya, sumbu Y pun juga begitu. Kalau 1 cm yang kalian pakai di sini di sumbu X, berarti 1 cm juga yang kalian pakai di sumbu Y. Jadi sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus begitu pula di bawah sumbu 1, 2, 3, 4. Negatif 1 ya. Ini juga negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke. Tadi kita ingat kembali titik pertama untuk persamaan pertama 0,5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 0,5. Jadi di sini titiknya ya. Kita pakai warna lain, warna kuning. Ini titiknya 0,5 di sini. Terus pasangannya tadi negatif 5/2,0. Negatif 5/2 itu sama dengan negatif 2,5 ya. Negatif 2,5 kalau didesimalkan. Sini negatif 1, sini negatif 2. Berarti di sini dia pertengahan antara 2 dan 3. Nih negatif 2,5,0. Ini kan tadi tipe terhadap sumbu Y dan tipe terhadap sumbu X. Ini yang dimaksud. Jadi kita tarik garis untuk menghubungkan kedua titik ini. Oke, kita tarik garis. Nah, ini dipanjangkan saja ya. Aduh, ya. Setelah itu persamaan kedua. Persamaan kedua tadi negatif 1/4,0. Negatif 1/4 sama dengan negatif 0,25. 1/4 kan 0,25. Jadi antara 0 dan 1. Jadi tidak sampai 1. Jadi kira-kira dia beradanya di sini dia. Ini dia negatif 0,25 ya. 0. Terus tadi pasangannya 0, negatif 1. X-nya 0, Y-nya negatif 1. Berarti berada di sini dia. Ini memotong sumbu Y dan memotong sumbu X yang ini ya. Oke, kita tarik garis. Kita tarik garis dari kedua titik ini. Ini kita panjangkan. Kayaknya ada tidak sampai ya. Ada kesalahan di gambar. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Oke, jadi kita hapus dulu. Ini tadi ya, bengkok ya. Jadi dia harus benar. Menggambarnya itu menghubungkan kedua titik itu harus benar. Oke, kita hapus, kita hubungkan kedua titik. Mana tadi titiknya? Ya, kira-kira begitu dia gambarnya. Sini dia seharusnya ya. Ini kita hapus. Jadi untuk menghubungkan dua titik tadi juga harus benar. Kenapa? Karena ya, titik potong inilah nantinya kedua grafik yang akan menjadi solusi atau penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Oke, sekarang ini kita lihat ada perpotongan ya. Di sini ada perpotongan. Kita lihat warna kuning ini ada perpotongan. Inilah titik potong, maksudnya titik potong kedua grafik antara persamaan pertama dengan persamaan kedua ya. Maksudnya grafik pertama dengan grafik kedua, di situ ada titik potong. Nah, titik potong inilah yang menjadi solusi atau penyelesaian dari SPLDV tersebut. Persamaan pertama, nilai X-nya kita bisa lihat titik potongnya, titik koordinatnya di sini. Kalau kita lihat titik koordinat dari titik potong ini kita lihat negatif 1 ya. Kalau dilihat ini negatif 1, X-nya negatif 1, Y-nya 3. Oke, X-nya negatif 1, Y-nya 3. Jadi titik solusinya itu X-nya negatif 1, Y-nya yang 3. Kalau kita lihat ini perpotongannya ya. X-nya negatif 1, Y-nya 3. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar X-nya negatif 1, Y-nya 3, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, kedua persamaan itu. Y sama dengan berapa tadi? Soalnya Y sama dengan 2X tambah 5 dan Y sama dengan negatif 4X kurang 1. Kalau dia benar,
Berarti jawaban kalian negatif 1,3 itu benar. Oke, jadi kita buktikan ya. Kita buktikan apakah negatif 1,3 ini benar. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Oke. Kita masukkan nilai X. Di sini X yang didapat adalah negatif 1. Jadi kita masukkan 2 dikali negatif 1 ditambah 5. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 tambah 5, 3. Jadi sudah betul ya, negatif 1,3. Jadi didapat ini X-nya negatif 1, Y-nya 3. Jadi ini untuk persamaan pertama dia memenuhi. Kita lihat persamaan kedua, apakah negatif 1,3 juga memenuhi. Tadi soalnya adalah Y sama dengan negatif 4X dikurang 1. Jadi kita masukkan kembali negatif 1,3 ini ke dalam persamaan yang kedua. Jadi kita ganti ya. Negatif 4, X-nya adalah negatif 1. Oke, negatif 4 kali negatif 1 dikurang 1. Oke, dikurang 1. Negatif 4 kali negatif 1, positif 4. Negatif kali negatif, positif. 4 dikurang 1, 3. Jadi sudah didapat juga Y-nya 3, X-nya negatif 1. Jadi untuk persamaan tersebut, itu solusinya adalah X-nya negatif 1, Y-nya 3. Jadi seperti inilah cara mendapatkan solusi dengan menggunakan grafik. Jadi saya ulang, Ibu ulang ya. Syarat utamanya adalah harus benar dulu di titik koordinat. Setelah benar di titik koordinat dari persamaan tersebut, gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Jadi benar di titik koordinat harus juga benar di grafik. Bagaimana kalian menggambar grafik tersebut dengan benar di bidang koordinat. Nah, setelah itu kalian lihatlah titik potong kedua grafik tersebut. Grafik pertama, grafik kedua. Kita lihat titik potongnya. Setelah ditentukan titik potong, lihatlah titik koordinatnya berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, setelah kalian dapatkan nilai X dan Y-nya, buktikan ke dalam persamaan apakah yang kalian dapatkan itu benar. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah berarti ada mungkin kesalahan entah itu di titik koordinat atau mungkin kesalahan pada gambar. Jadi sebenarnya menyelesaikan SPLDV dengan grafik harus teliti di awal. Teliti pada penentuan titik koordinat dan teliti pada menggambar grafik. Oke. Jadi seperti ini anak-anak. Ada kemarin ya di teman kalian yang sempat Ibu bahas mengenai materi ini, ada yang bertanya bagaimana kalau pada saat penentuan titik itu yang digunakan bukan tipe terhadap sumbu X dan tipe terhadap sumbu Y, tapi dia gunakan sama seperti penjelasan Ibu sebelumnya di persamaan garis lurus. Itu begini seperti ini yang Ibu maksud ya, sempat kalian lupakan. Kita hapus saja ini, Ibu anggap selesai ya. Ini kan yang Ibu jelaskan adalah menentukan titik koordinat dengan tipe terhadap sumbu X dan tipe terhadap sumbu Y. Tipe terhadap sumbu X, Y yang harus 0. Tipe terhadap sumbu Y, X yang harus 0. Jadi pertanyaannya temannya itu begini. Dia selesaikan, dia mencari titik koordinat dengan menggunakan apa yang sudah Ibu jelaskan pada persamaan garis lurus. Yakni diganti nilai X, nilai variabel X atau variabel Y dengan bilangan real atau bilangan bulat ya. Dalam hal ini bilangan bulat. Digantinya diambil 3 titik. Dia mulai dari 0, 1, 2. Jadi terserah anak-anak kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian gampang. Entah itu menggunakan seperti yang sudah Ibu jelaskan pada persamaan garis lurus, ganti untuk X sama dengan 0. Contoh ya pada tadi Y sama dengan 2X tambah 5. Jadi yang kalian gunakan titiknya itu, menentukan titiknya itu begini. Untuk X sama dengan 0 digantilah. Maka Y sama dengan 2 kali 0 tambah 5. 2 kali 0, 0 tambah 5, 5. Jadi didapatlah titiknya 0,5. Jadi yang diganti itu cuma satu saja di sini, yaitu variabel X saja. Kalau tadi Ibu tipe terhadap sumbu X dan tipe terhadap sumbu Y, jadi dua-dua langsung Ibu ganti. Diganti X dan diganti variabel Y. Tapi yang ini cukup satu saja. Ini untuk X sama dengan 0. Lanjut untuk X sama dengan 1. Jadi kita ganti lagi. Y sama dengan 2 kali 1 ditambah 5. 2 kali 1 2 tambah 5 7. Jadi titik yang didapat lagi 1,5.
Terus buat lagi di titik ketiga untuk X sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 kali 2 ditambah 5. 2 kali 2 4 tambah 5 9. Jadi titiknya adalah 2,9. Jadi sudah ada 3 titik untuk persamaan pertama, 0,5, 1,7 dan 2,9. Jadi boleh seperti ini menentukan titiknya. Jadi tidak harus seperti apa yang sudah Ibu jelaskan baru-baru, mencari titik potong terhadap sumbu X dan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Kenapa Ibu pakai itu? Supaya lebih mudah saja langsung ditarik garisnya ketika sudah ada 2 titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi langsung dihubungkan saja kedua titik tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu ulang, boleh kalian pakai cara seperti ini yang Ibu jelaskan, boleh juga pakai cara menentukan tipe terhadap sumbu X ataupun tipe terhadap sumbu Y. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini bagaimana menyelesaikan SPLDV dengan grafik. Kalaupun kalian ingin bertanya, silakan bertanya langsung japri ke Ibu ataupun bertanya pada saat kita ketemu langsung di sekolah ya. Nanti akan ada tugas yang akan Ibu berikan di GCR. Silakan kerjakan, boleh kerjakan dikumpulkan di GCR ataupun kalian nanti kumpulkan pada saat kita tatap muka langsung. Baik, terima kasih anak-anak bagi kalian yang sudah memperhatikan video ini sampai selesai. Jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar supaya karena Ibu akan cek. Kita akhiri saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.